Halo Sobat SMK, balik lagi nih di acara We Talk and You Listen. Nah, di episode 3 kali ini kami sudah mengundang bintang tamu yang tidak kalah menarik nih, maupun dari kisah hidupnya dan bakatnya. Langsung saja Bang, boleh perkenalkan dirinya Bang? Halo, nama saya Topik Hidayat Sinaga. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan kemari? Ya gimana ya? Ya kayak gitulah. Oh, tapi aman-aman aja kan Bang? Alhamdulillah aman, gak ada apa-apa di jalan. Oke nih, fun fact aja nih ya, Bang Taufik Hidayat Sinaga ini memang sedari dulu dia salah satu teman SD saya yang paling baik nih, dan juga yang paling pintar dulu ya. Dan langsung saja kita pertanyaan pertama nih Bang. Nah, kalau dulu kan Abang ini memang jago dan ahli dalam bidang matematika nih Bang. Apakah itu yang membuat Abang bergabung ke SMK Negeri 1 Percucatuan, terutama di jurusan geomatika nih Bang? Ya memang pada awalnya saya tuh ingin masuk geomatika karena tertarik sama matematika ya kan, lebih mengarah ke hitung-hitungan, terus pun lebih mengarah ke pekerjaan kan yang mungkin lagian jurusan ini pun saya lihat-lihat cuma ada di SMK 1 gitu. Cuman ada di SMK 1 tuh. Nah, kalau misalkannya dari geomatika itu kan dia memang pengukuran ya Bang. Iya bener. Itu kira-kira pengukurannya gimana tuh Bang? Eh, Kami lebih mengarah belajar kayak buat peta, terus ngukur-ngukur lahan, kayak pembukaan lahan, hutan, segala macam gitulah. Yang lebih mengarah ke permukaan bumi. Oke. Nah Bang, kalau misalkannya dari pengukuran tanah itu sulit nggak Bang kira-kira Bang? Selama Abang di SMK ini, praktek-prakteknya itu kira-kira sulit nggak Bang? Alhamdulillah kalau dibilang sulit sih ya susah-susah gampang ya, namanya belajar nggak ada hal yang gampang kan. Apalagi untuk pertama kalinya kan kayak belajar buat peta itu bukan hal yang sudah apa mudah ya kan. Mudah. Ya benar. Nah Bang, kalau di sekolah nih Bang, kalau selama ini ya Bang, Abang ada nggak sih Bang ikut kegiatan gitu semisal kayak ekskul ataupun organisasi sekolah tuh Bang? Kalau eskul saya nggak ada ikut, tapi kalau organisasi karena saya ketua kelas ya, saya diajak untuk masuk MPK itu. MPK. MPK itu apa itu Bang? Organisasi sekolah apa itu? MPK itu apa ya? Bisa dibilang kayak organisasi untuk yang mengawasi OSIS gitu. Mengawasi OSIS. Ya. MPK ini direkrut anggotanya itu dari perwakilan setiap kelas yang ada di SMK 1 itu. Jadi setiap ketua kelas dikumpulkan untuk mengawasi OSIS aja nih. Ya sebenarnya visi dan misi MPK itu banyak, nggak hanya mengawasi OSIS saja, juga ada kinerjanya. Jadi kalau misalkannya semisal nih Abang di MPK gitu kan Bang, Abang sebagai apa Bang? Hanya jadi anggota aja, nggak lebih. Anggota nih Bang. Iya bener. Tapi Abang pasti ada dong kayak semisal awal-awal masuk ke SMK ini Bang. Apa sih Bang yang bikin Abang excited Bang? Yang bikin apa? Excited gitu. Kayak takjub gitu lah melihat sekolah ini. Yang buat takjub sama sekolah ini, sekolahnya luas banget ya. Yang paling pertama itu sekolahnya luas banget. Pertama sih pasti luas banget. Iya, Terus luas Bang, banget. Terus saya lihat pun kakak-kakak kelas, abang-abang kelas itu beda dari sekolah lain. Kayaknya lebih terarah, lebih disiplin, orangnya baik-baik gitu. semua baik tuh ya Bang. Iya, Nah, Bang, kebanyakan. kalau di lingkungan rumah Abang nih Bang, ada nggak sih Bang kayak Abang ikut kegiatan remaja masjid atau Abang memang udah sibuk di rumah? Kalau ikut kegiatan sih ada cuma silat ya. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak ikut, cuma silat. Lagian pun di rumah lebih banyak lagi kerjaan di rumah emang. Kenapa tuh Bang? Ya jagain adik sih. Abang yang paling tua atau gimana Bang? Saya ini anak pertama. Anak pertama. Nah Bang, kalau boleh tahu Abang ini berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. Saya anak paling besar. Paling besar. Iya. Adiknya Bang? Adik saya 3 laki-laki, 1 perempuan. Oh, dari nama-namanya Bang, mulai dari Abang nih kan, Taufik Hidayat Sinaga, anak pertama nih, anak sulung. Terus yang kedua Bang? Anak kedua itu Putri Nabila. Dia perempuan, adik saya nomor 2 kan. Yang ketiga M. Wais. Yang keempat Imam Maulana. Yang terakhir namanya Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Nah, tapi di pertanyaan 5 nih Bang. Nah, gimana sih Bang rasanya kalau semisal Abang kan jadi anak sulung nih ya Bang. Pasti ada lah Bang, Ya. kayak keluh kesahnya gitu Bang. Keluh kesah sebagai anak sulung itu apa sih Bang? Kalau dibilang keluh kesah ya banyak sih. Tapi di balik keluh kesah itu juga ada banyak senangnya, bahagianya. Karena kan punya adik hiburan juga kan.
Ya kalau capek dari sekolah, terus pulang ke rumah jumpa adik, main-main sama adik ya bahagia jadinya. Kalau keluh kesahnya ya ada tapi sedikit lah mungkin. Sedikit. Tapi abang selama ini kalau misalkannya bersama adik-adiknya ini abang, itu menurut abang sulit nggak bang mengurus mereka, itu sulit nggak kira-kira? Apalagi abang anak sulung, pasti ada kepercayaan dong. Kalau ngurus adik sulit apa enggaknya ya, adik memang kecil-kecil semua 3 orang kan. Yang laki-laki itu dibilang sulit dah sulit lah. Karena kan belum lagi ngurusin mereka yang berantem, rebutan mainan, nanti minta ambil makan kan gitu. Kalau dari sekolah nih bang, kan adik abang masih di umur berapa tuh bang? Yang mana ini? Yang laki-laki, yang laki-laki. Yang laki-laki umurnya ada 8 tahun, baru yang nomor 4 itu 6 tahun, yang paling kecil 4 tahun. 4 tahun. Jadi yang anak kedua ini udah masuk ke jenjang SMP gitu bang. Iya bener. Nah kalau yang sisanya bang? Ya sisanya yang umur 8 tahun SD kelas 2, yang 6 tahun masih TK, dia masih TK. Yang paling kecil belum bersekolah. Belum sekolah. Ya. Oke bang, kalau dari kegiatan abang merasa pernah nggak sih bang terusik soal dari adik-adik gitu kan? Karena kan kita sebagai anak pertama gitu kan, itu kalau mengurus adik itu kan penuh tanggung jawab tuh bang. Abang ada nggak sih bang, semisal kayak kegiatan atau apa gitu yang abang tinggalkan atau pernah gitu terganggu terusik karena adik? Selama ini sih belum ada yang ganggu ya. Belum Karena ada kan ganggu. kalau saatnya di rumah ya ada tanggung jawab. Kalau ya emang di luar ya kerjain aja apa yang ada di luar kan, kayak sekolah, terus ikut silat gitu. Oke. Nah bang, kalau dari gimana ya? Kalau dari keluarga nih bang ya. Kalau itu, kalau boleh tahu ayah kerjanya apa bang? Ayah kerjanya bisa dibilang kayak mana ya? Dia kerjanya tukang las, Mm-mm. tapi juga bisa benerin mobil, bangunan, semuanya ya. bisa dia. Pokoknya banyak lah bakat yang ini. Iya. Kalau mama bang? Kalau mama cuma ibu rumah tangga. Iya iya. Iya. Kalau dari abang nih bang, kira-kira abang ada nggak sih bang kayak pengen membanggakan orang tua gitu? Ya pastinya lah, Pastinya pengen ya pasti bang. banget. Karena pun juga kita sebagai Anak paling anak besar. paling besar gitu kan, pasti kayak kita ini harapan keluarga gitu bang. Ya benar-benar. Nah bang, kalau dari abang kesehariannya nih bang, kan saya kan anak tunggal nih bang. Abang Ya, bisa ya. nggak bang cerita bang keseharian itu? Keseharian ya bangun pagi, ya sholat, siap sholat, bantu mama beres rumah dulu sebelum pergi sekolah kan. Ya siap-siap lah untuk pergi sekolah. Pulang sekolah ya itu jaga adik, karena kan bantu-bantu juga ada adik yang kecil, mama kan entah masak, entah beresin rumah segala macam, apa kan kegiatannya ada juga. Kegiatannya pasti banyak Ya bang, sampai kalau ada malam, gitu. hanya itu aja sih, kayak mantau adik, ngajak main adik gitu. Nah bang, kalau dari aktivitas abang, kalau di rumah nih aktivitas abang tuh, kira-kira selain membersihkan rumah ada nggak sih bang yang lain? Abang ada nggak ada ikut kegiatan di luar gitu bang? Kayak apa? Kegiatan di luar gitu? Kegiatan di luar ada. Itu kalau setiap malam Jumat sama malam Minggu Mm-mm. itu saya pergi latihan. Latihan. Iya, Oh abang silat nih. iya Jadi bener, silat. bener. Itu abang merasa nggak sih bang kalau misalkannya setiap malam gitu atau apa gitu merasa kayak udah lelah baru tiba-tiba latihan gitu? Kalau dibilang lelah gimana ya? Namanya ini kan niat. Jadi kalau yang sesuatu hal yang dilandasi dengan niat itu kayak lebih ikhlas aja menjalaninya tanpa susah gitu. Ya emang lebih semangat aja karena emang itu dulu yang diingin-inginkan. Memang lebih semangat ya bang kalau misalkan kita menjalani keseharian kita dengan ya niat yang baik gitu ya bang. Iya bener-bener. Tapi bang kalau misalnya dari adik-adiknya ini ada nggak, apalagi anak kedua nih ya, misal ikut Iya. ekskul atau apa gitu, misal dia minta ajari dari abang itulah, anak yang paling kecil gitu, minta ajari, kan abangnya kan jago matematika nih. Kalau Ade sih gimana ya? Dia nggak pernah minta ajarin, tapi alhamdulillahnya sekolah selalu ranking gitu. Selalu ranking, Iya. adiknya pun selalu ranking. Iya, dia nggak Wah, pernah minta ajarin, bener. turun dari abangnya nih. Mungkin nurun dari orang tua. Kalau Wah. abang nggak mungkin kan? Kalau misalnya dari abang dulu kan, abang tuh jago matematika, jago fisika gitu bang. Abang apa sih bang rahasianya bang supaya bisa pinter? Jagonya sih enggak ya, hanya bisa.
Namanya kan kita ingin mencoba, ingin mempelajari suatu hal itu karena keinginan kita kan, keingin tahuan. Jadi setelah kita tahu, kita bisa beradaptasi, ya mengejarkan soal-soal pun yang mungkin susah bagi sebanyak orang, mungkin akan lebih mudah sama kita karena kita udah mempelajari ilmu tersebut. Tapi kalau dari pengalaman saya Bang, kalau semisal kayak matematika itu memang dari dulu, apalagi pas sudah masuk angka-angka ya, sudah masuk alfabet gitu Bang, Iya, itu iya. kayak udah mulai sulit gitu loh Bang. Abang belajarnya gimana sih Bang? Apa belajar sendiri di rumah atau langsung memang dari sekolah diajari paham gitu? Kalau dibilang belajar otodidak itu enggak ya. Karena kan di sekolah kita dapat pengajaran. Lagian kan di sekolah dapat pelajaran itu kan nggak sebentar, nggak satu les, Iya. ada 3-4 les. Ada 8 Jadi les. sebenarnya saat guru menjelaskan ya alhamdulillah cepat nangkepnya aja. Jadi nggak perlu lagi ya apalah, hanya gitulah yang ditangkap itu. Karena kan abang kalau bisa dibilang kan memang sedari SD ini gimana ya, ranking 1, 2, 1, 2, pokoknya jarang lah abang kayak di bawah gitu ya Bang. Nah Bang, ngomong-ngomong nih abang jadi pelatih silat nih kira-kira nih ya Bang. Iya kok tahu nih, kok tahu. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan mengetahui gimana sih rasanya menjadi pelatih silat ya. Tetap di We Talk and You Listen. I always wake up with a happy face, thinking how the day would feel like a race. Whatever is ahead of me, I'll be perfectly free. Whatever is in front of me, I'll be perfectly happy. And I'll Stay focused on you with 44 megapixel eye autofocus, Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Nah, balik lagi nih di We Talk and You Listen. Nah, kali ini kita akan mencari tahu nih, kita akan bertanya-tanya kembali nih soal Bang Topik nih, Bang. Nah, Ya, kenapa nih ya? Kenapa? Abang kan memang kita di Indonesia ini kan kayak semisal kayak latihan karate, Iya, bela diri bener-bener. karate, taekwondo, Shaolin itu kan banyak tuh Bang. iya banyak banget. Apalagi ada silat nih kan. Iya, iya. Ini kenapa sih ya Bang? Abang lebih milih silat daripada karate dan juga taekwondo dan yang lain-lain ya? Ya, saya milih silat itu karena kan silat itu asli dari Indonesia ya, kayak lebih mencintai negara ini aja gitu. Ya, lebih milih silat aja karena di situ emang niatnya. Nggak mau masuk lain memang. Nggak mau masuk lain. Iya. Nah, kalau misalkannya di silat itu Bang, apa aja sih Bang? Kayak semisal latihannya atau jurus-jurusnya itu ada nggak sih yang mungkin bagi Abang susah atau sulit gitu? Alhamdulillah kalau masalah susah sulitnya ya namanya kita belajar bela diri nih ya. Pastinya kan fisik harus lebih dibanting ya. Bahasanya gitu kan, lebih di press, lebih dipaksa. Yang batas normalnya gimana lah harus dipaksa kan gitu. Yang namanya kita kan silat ini ilmu bela diri. Kalau ilmu kita hanya rata-rata kayak orang kan berarti bukan ilmu gitu kan. Jadi kalau yang dibilang susah itu ya kalau awal-awal belajar ya pastinya susah, sakit banget malah. Jadi pas awal-awal masuk tuh gimana Bang? Oh, saya baru masuk awal-awal itu push up itu yang susah ya kan? Push up. Ya maksudnya kan kita push up kan nggak biasa yang normal berapa gitu, 20. iya. Ini dipaksa sampai 50, 80 gitu. Ada batas waktunya nggak tuh? Nggak pakai batas waktu, cuma tanpa henti. Gimana? Nggak ada batas waktu, cuma tanpa henti aja. Dia nggak Ah. berhenti gitu, langsung dilanjutkan. Langsung kayak hingga gitu. diakhiri ya. Jadi memang nggak ada diakhiri sebelum sampai. Habis lah berapa yang Habis. dikasih sama pelatihnya. Jadi pas Abang pertama-tama masuk itu Abang di mana tuh Bang? Gelanggang saya di Pondok Rowo, Pondok Rowo. Iya. Ah. di daerah Lodendang. Itu awal-awal masuk tuh karena memang sama teman atau gimana Bang? Awal masuk itu karena ayah kan pernah juga masuk di silat itu. Terus dia bilang nyaranin karena kan kemarin itu saya kayak gampang sakit gitu, kayak kena hujan sakit, capek sikit sakit, mimisan gitu. Nanti kayak lari aja udah mimisan. Jadi kata ayah supaya fisiknya nggak lemah kali, ya masuk silat itu aja, disuruh ayah, memang rekomend dari ayah. Dapat rekomendasi dari orang tua gitu Bang? Iya bener. Kalau di sana ada nggak teman-teman Abang di sana? Yang semisal kayak dari sekolah, dari rumah gitu. Kalau dibilang temennya nggak ada ya. Namanya kan kita baru masuk.
nggak kenal-kenal kan. Tapi karena seiring berjalannya waktu, semakin berkenalan, berteman, ya jadi teman. Jadi itu abang selama gabung nih kan bang, abang kan banyak teman-teman nih kan. Abang kalau Ya. misalnya di sana apa tuh bang? Kira-kira selain teman, motivasi abang terus berlatih itu apa tuh bang? Karena niat, Niat. iya niat. Hmm. Motivasinya salah satunya niat. Karena emang pengen banget belajar silat kan. Dari dulu udah pengen lah, pengen masuk ilmu bela diri segala macem gitu. Jadi abang pas masuk ilmu bela diri silat ini, abang ada lihat nggak bang perbedaannya gitu bang di antara karate dan silat gitu, ada nggak bang? Kayaknya sih banyak bedanya ya. Mungkin kalau di gerakan, tendangan, pukulan itu kayak mendasar ya. Semua ilmu bela diri kayaknya hampir rata-rata mirip ya cara gerakannya. Mungkin bedanya di bagian kuda-kuda, terus langkahnya kalau mau tarung, Ah, jurus, itu aja yang membedakan mungkin. itu aja yang membedakan. Iya. Ah. Tapi kalau misalkannya dari seragamnya kan kita tahu nih kan, semisal kayak karate itu ciri khasnya putih, Iya, taekwondo benar. ciri khasnya putih, tapi ada kayak tulisan Jepang itulah di Iya, belakangnya. iya. Tapi kalau di silat itu bang, Kami kebetulan saya masuk di silat wale putih ya. Banyak yang bilang baju kami mirip sama baju karate. karena putih itu, Iya, enggak, memang bentuknya baju karate. memang bentuknya baju karate Iya. gitu. Cuma kami silat. Ah, Kayak wale putih ini kayak campuran antara silat sama karate, taekwondo gitu, kayak gabungan gitu dia ilmunya. gitu ya bang. Iya benar. Nah bang, kalau semisal dari perguruan gitu bang, Ya, perguruan gitu ada nggak bang bedanya bang? apanya nih? Perguruan semisal kayak dari gerakan ini perguruan ini gerakannya gimana? Gitu. Iya, Berbeda-beda semua. Tuh? ada. Ah, Kayak kami kan ada ciri khasnya namanya tendangan walet, ada jurusnya pun beda-beda kan? beda-beda semua. Iya. Apalagi kan walet putih termasuk rekor muri kan, jurus terbanyak. Rekor jurus Iya. terbanyak nih. Iya benar. Wah. Jurusnya sampai mungkin 100-an lebih ya ada. 100-an lebih. Iya. Abang baru belajar berapa banyak nih bang? Baru 15. Walah. Baru 15 jurus yang dapatnya. Jadi kalau dari abang nih kan belajar 15 jurus tuh kan bang. Iya. Itu butuh waktu berapa lama tuh bang? Sebenarnya gini ya, kalau mau ngambil jurus itu susah, kayak ada uji-ujinya gitu. Kayak mau ngambil jurus ini kita disuruh kayak mana ya? Kayak dikasih ospek tambahan gitu, kayak mana bahasanya ya? Ospek tambahan. Maksudnya gini, kalau kita kuat melewati ujian itu, Oh kalau kita kuat melihat itu. iya, kita dapat jurusnya. Tapi kalau kita nggak kuat, sampai situ aja mentok jurusnya gitu. Dilatih dulu. Iya, dilatih. Kayak kami kan latihan malam minggu itu kan untuk ngambil jurus. Itu kami di bawah hujan-hujan, kadang pas pula jam 3 malam di sana hujan kan. Wah. Di bawah tritisan hujan tuh kami duduk duduk silang. Duduk silang. Sambil disuruh amalannya apa gimana di bawah hujan itu nggak boleh gerak sampai subuh. Nggak mandi kami itu. Dari jam Dari jam 1 kadang latihan, kadang Jam- kami keliling siang, malam lah. malam. Iya seriusan. Ah, Tahu sendiri kan kalau daerah Pondok Rawa tuh malam kayak mana kan? iya, Iya, gelap kali. Iya, Pokoknya kayak lampu jalan atau apa gitu tuh nggak ada Iya. sama sekali. kami di ladang-ladangnya itu kadang kayak masuk gitu kan, disuruh nyari apa segala macem, adalah tantangannya. Abang latihan di situ pas ini ya, latihan di situ wilayah tempatnya di mana tuh bang? Apa Istilahnya itu? kalau di karate dojonya di mana gitu lah. Oh, nama wilayahnya itu. Nama tempat abang latihan itu di mananya kalau di Pondok Rowo? Pondok Rawa yang arah ke Sempalinya. Ada Pondok Rawa tuh. Hmm. Arah ke Sempali dia. Di belakang apa? Panglong Purba itu ada Panglong Purba. Bed kami ada juga di situ tuh tulisannya. Ada. Tapi kami nggak tulisan perguruan, pengobatan. Hmm. Iya. Jadi kalau pengobatan di silat tuh gimana bang? Banyak yang bilang kayak mirip-mirip akupuntur ya, tapi bukan akupuntur yang dicucuk-cucuk. Kami kayak mana ya? Kayak dikusuk juga tapi kayak pakai kelipan gitu juga yang batang gitu lidi untuk dicucukkan ke titik-titik sarafnya. Kayak totok saraf ya, namanya kayak totok saraf lah. gitu Tahu ya. lah kalau tahu. Ya. Terus bang, kalau abang mau jadi pelatih nih kan bang, ada nggak bang kira-kira latihan khususnya gitu bang? Kemarin ya pengalaman ya kan. Kalau mau naik ke pelatih itu kami 3 bulan tanpa henti tiap hari latihan, tiap malam. Tiap malam 3 bulan. 3 bulan. Sebelum jadi pelatih tuh. Iya benar. Abang pas mau naik jadi pelatihnya ini kira-kira diikut sertakan seleksi
Atau abang memang kayak semisal mengajukan diri? Itu pilihan ya. Karena kan kami dari sekian banyaknya siswa itu nanti dipilih beberapa orang yang disangka mampu untuk naik ke sabuk berikutnya. Jadi diseleksi gitu bang? Iya, Kira-kira murid-murid mana yang kira-kira mampu menjadi pelatih gitu? iya benar. Nah bang, kalau jadi pelatih itu abang latihannya kan 3 bulan. Iya, selama 3 bulan. Waktu 2 tahun yang lalu sebelum bulan puasa itu kami udah latihan sampai habis bulan puasa masih latihan, gak henti-henti. Jadi bulan puasa itu abang masih latihan? Iya, latihan tiap malam. Oh malam. Iya. Nah bang, kalau semisal dari silat ini, abang kan latihannya kira-kira yang terberat tuh apa tuh bang? Yang terberat? Yang terberat Iya. mungkin pas naik uji sabuk aja ya, mau naik sabuk. Uji naik sabuknya itu kan dari siswa ke pelatih ya itu susah banget. Pengalamannya kan waktu itu kami dari Hotel Bumi Asahan kan lari sampai alun-alun, terus sampai alun-alun kami balik lagi ke Hotel Bumi Asahan itu. Berapa kilometer tuh bang? Ya bisa dibilang kira-kira sekitar 12-15 kilometer gitu mungkin. Soalnya treknya diputar-putar lagi, kami dari kebun-kebun sawit, ladang segala macem lah. Jadi istilahnya abang muter ke sana, jalan-jalan dulu ke sana kemari baru nyampe Hotel Hasaan, di situ baru muter lagi gitu. Enggak, sekali jalan aja ya. Sekali jalan Dari tempat kami pondok tempat perguruan kami sampai ke alun-alun, balik lagi ke pondok perguruan. Jadi abang selama lari itu ada nggak bang kayak diuji gitu bang? Banyak banget. Banyak. Banyak. Apa tuh bang kira-kira? Ya, Yang paling pokoknya yang paling kira-kira abang inget gitulah. yang paling diinget ya waktu pas masuk ke dalam sungai yang kotor itu. Sungai. Iya, kayak paret-paret gitu, kotor, masuk ke dalam. Terus di dalam itu kayak mana ya? Kita kumur-kumur airnya. Dikumur. Iya, serius. Wah. Jadi abang pada saat itu bener-bener kumur tuh. Iya, nggak boleh nggak ini karena kan dipantau tuh dari atas. Ya dilakukannya itulah disuruh diminum sedikit airnya gitu. Diminum sedikit air Iya. memang harus. Kalau nggak dikasih naik tuh, disuruh turun lagi ke bawah. Betul-betul disuruh turun. Abang Iya. disuruh turun minum baru lanjut lagi ke ujung atau Enggak, kami nyeserin apa gitu, ada kayak tali air gitu, kotor. Kami seserin gitu sambil di jalan. Sambil jalan itu diminum terus dibuangkan lagi gitu mulutnya. Wah. Baru sekali lagi diminum ditelan. Enggak lah, enggak sebanyak itu juga ditelan. Hanya sedikitnya aja. Nah, Bekas-bekasnya aja lah. rasanya gimana bang? Enak. Enak banget sumpah. Kacau sih. Iya. Tapi kalau misalkannya dari latihan abang kan memang bukan cuma lari aja kan bang? Ya banyak Yang lah, uji jurus, uji ketahanan fisik, hafalan kami banyak juga loh. Hafalan kata atau jurus? Hafalan kata kayak istilahnya gini kan, siapa nama yang buat perguruan, terus siapa ketua KDK, terus siapa aja yang memimpin wilayah gitu. Banyak lah Nama-namanya pertanyaannya. harus dihafal tuh bang? Iya, kami kan istilahnya harus tahu atasan. Harus paham atasan lah Iya, ya. atasannya. Terus kalau misalkannya dari latihannya tuh bang, gimana? Selama 3 bulan tuh latihannya gimana rasanya? Capek ya, karena kan pernah kan, pas kami mau latihan tuh, pas di waktu malam Jumat, posisi juga badan udah capek lah ini karena udah latihan ke 2 minggu kan. Waktu pas kami ini latihan nggak boleh bawa kereta loh. Dari Jalan kaki rumah dari jalan, iya. Jadi Untungnya abang dari rumah deket. rumah abang di Lodendang. Lodendang jalan ke Pondok Rowo. Iya, Jalan. iya dekat itu dekat. Ya sih. Cuman kalau misalkannya dari latihannya gitu bang, Nah, itu benar-benar di press gitu bang. di press lah. Karena kan kita mau naik sabuk dari siswa ke pelatih, jadi harus bener-bener fisiknya kuat. Karena di sana lebih kuat, keras lagi sih. Lebih keras lagi. Iya, kayak sistem militer. Terus abang kalau misalkannya latihan gitu kan bang, latihan benar-benar di press apa segala macam gitu, pernah nggak sih bang di pertengahan latihan kayak capek, lelah gitu bang? Pernah muntah darah. Serius? Capek banget. Iya. Iya. Di mana tuh? Waktu pas mau pulang kan, kondisi udah oyong, udah capek. Karena Iya. kan disiksa juga. Tiba-tiba batuk kayak keluar sedikit gitu. Darah gitu, capek ya kan ya? Iya. Jadi abang sampai muntah darah tuh gara-gara Iya. latihan. Itu di minggu keberapa? Udah lama lah, udah di awal-awal latihannya. Masih hari ketiga kan badan masih terkejut itu. Setelahnya udah nggak apa-apa, udah nggak terasa capek lagi. Udah sama sekali nggak ada terasa capek. Enggak. Nah kalau misalkannya dari latihannya itu gurunya
memang guru abang, istilahnya kalau di karate itu kayak shinpai. Iya. Memang pelatihnya itu aja atau pelatihnya didatangkan dari tempat lain itu bang? Pelatihnya itu kayak mana ya? Bahasanya kan namanya perguruan. Jadi kayak ada lapak dan tempatnya kan. Jadi abang itu ditugaskan di situ untuk melatih kami gitu. Perwakilannya ditugaskan gitu bang? Iya, dia seperti kayak ditugaskan. Kayak kamu di daerah ini di wilayah 4 gitu. Apa di wilayah 3? Kamu di Deli Serdang, apa kamu di Medan Tembung gitu. Ada gitu-gitunya. Tapi kalau dari latihan kenaikannya itu bang, kira-kira ada nggak sih bang kayak dari tempat-tempat lain mengundurkan diri karena udah terlalu lelah? Soalnya kan kalau di karate nih ya, saya kan kebetulan karate nih. Iya, iya, iya. Pernah saya dulu dari SMP karate itu kalau misalkannya ikut tuh, itu kayak ada 1 atau enggak 2 orang. Itu Ya. misal dia lagi latihan tuh kan kenaikan sabu gitu. Tahu-tahu dia kayak lelah, capek, nggak tahan gitu. Abang kira-kira pas lagi kenaikan itu ada nggak bang? 1-2 orang gitu. Kalau pengunduran diri ya banyak ya. Termasuk saya lelah banget waktu pas naik Sabo tuh. Mengundurkan diri dari perguruan atau dari Enggak mengundurkan diri waktu pas mau naik itu. Ah. Enggak sanggup gitu. Jadi disuruh pulang. disuruh pulang. Cuma kan sayang, udah separuh jalan masan kita pulang. Iya. Mau nggak mau harus diperjuangkan. Malahan kalau misalkan kita ulang dari awal lagi tuh malah lebih berat lagi ya bang. Iya bener. Nah kalau misalkannya dari latihannya yang keras tuh bang, kira-kira menurut abang selama ini silat itu di kehidupan abang gimana posisinya? Ya gimana ya, kayak jadi kepribadian gandanya gitu. Kalau Silat itu mengajarkan apa aja ke abang? yang diajarkan sih banyak ya. Kayak mungkin pertahanan, untuk nahan emosi. Ya kalau sekiranya dalam keadaan orang yang benci sama kita apa mengganggu kita ya kita tahan gimana gitu kan. Tanpa kita ajak dia. Karena kan gini, ilmu semakin banyak seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Semakin menunduk. Iya. Tapi nggak boleh diiniin lah gitu. Harus lebih bisa tahan emosi gitu. Karena itu salah satu tesnya waktu naik ujian. Oke, tapi kalau misalkannya dari abang kan keseharian pernah nggak sih bang langsung kayak ada gimana ya? Memang kalau misalkannya di imajinasi sebelum masuk bela diri Iya. kan pasti ada aja tuh kayak imajinasinya dihadang orang lah apa segala macem terus bela diri apa segala macem itu ada aja tuh bang. Termasuk saya sih bang. Terus kira-kira abang pernah nggak bang dari situ abang kayak langsung ngelawan gitu bang? Abang pernah nggak dijahatin orang terus langsung ngelawan gitu? Kalau ngalu gitu sih nggak ada ya. Belum Rasanya pernah. kayak mikirnya kan itu berlebihan. Karena kan gini, kita baik ke orang nggak mungkin orang jahat ke kita kan gitu. Selama kita sopan baik ke orang ya nggak mungkin orang bakal jahat sama kita. Apalagi kan ibaratnya kalau kita baik-baik ada aja memang sih orang yang Ada aja usil orang yang segala usil macam. segala macem. Tapi kan harus bisa mengendalikan diri. Iya. Berarti abang sama sekali kayak belum pernah praktek langsung gitu ya bang menghadapi penjahat. Praktek langsungnya mungkin pas setiap naik Sabo apa setiap Bukan. beberapa minggu Jadi gitu. kayak semisal abang tuh dihadang sama orang atau Oh apa nggak gitu, pernah, Bang. nggak pernah Langsung dipakai, nggak boleh. gitu. Nggak boleh. Ya maksudnya kan Ah. kalau kondisinya benar-benar mendesak aja kan. Masaan Mm. kita teman sama teman kenal kita ajar aja. Gelut. Bisa jadi sih bang. Iya. Oke bah. Kita udah berbincang panjang nih sama bang Topik ya. Kita akan segera kembali tetap di We Talk and You Listen. I always wake up with a happy face, thinking how the day would feel like a race. Whatever is ahead of me, I'll be perfectly free. Whatever is in front of me, I'll be perfectly happy. And I'll Stay focused on you with 44 megapixel eye out of focus. Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Oke semuanya balik lagi di acara We Talk and You Listen. Nah tadi setelah kita mengetahui gimana sih rasanya beratnya menjadi seorang pelatih, latihan sebelum jadi seorang pelatih ya bang. Iya. Terus gimana sih rasanya kesehariannya itu jadi pelatih, terus menjadi awal-awal masuk kita juga udah tahu nih bang Topik. Iya. Nah bang, kalau boleh dibilang nih bang, ini pertanyaan mulai mendalam nih. Iya. Memang kalau bisa dibilang kan hidup
nggak selamanya berjalan dengan mulus. Iya, nggak sesuai Pasti- ekspektasi lah. Iya, pasti ada aja kayak semisal lika-liku kehidupan gitu ya bang. Banyak banget pastinya. Bang, kalau misalkannya abang ada nggak sih bang kendala gitu bang? Misal kayak kendala yang kira-kira agak terasa sulit bagi abang, mau itu dari segi apapun. Ya kalau kendala sulit itu pastinya ada kan setiap kehidupan kan. Yang namanya seorang manusia yang hidup pasti selalu dihadapkan masalah. Tapi di balik masalah pasti ada hikmahnya juga kan. Diberikan kemudahan. Ya mungkin ada diberikan kelebihan dari lahir kan gitu. Jadi kalau masalah ini ya kesulitan dalam hidup ya, Kesulitan dalam hidup abang. lebih baik disyukurin aja. Karena kalau nggak bersyukur itu susah. Orang megang HP bagus, HP kita masih tahun rendah kan. masih tahun rendah, nggak rasanya ada kayak syukurnya gitu. kekurangan gitu. Padahal Iya, sebenarnya itu HP-nya mungkin dibagi orang di luar sana itu kayak Iya. HP impian gitu Iya, kan. ibaratnya orang yang nggak punya kan kepengen juga punya HP kan gitu. Iya. Kayak masih kepengen kayak semisal aku masih pengen beli HP nih, mau seperti gimana pun masih pengen gitu kan. Sementara bagi kita yang udah punya HP apa segala macam kayak merasa kekurangan gitu bang. Dari cobaannya. Ya, kalau sifat kayak gitu sih nggak ada ya, karena udah terbiasa kan. Hmm. Karena kan adik banyak, Mm-mm. pastinya adik dulu yang diluankan dibelikan, abangnya belakangan. Ditunda-tunda kan. Kayak kebutuhan abangnya kan lebih mahal mungkin, kayak minta beli kereta segala macam kan gitu. Mm-mm. Ya diduluankan adik dulu lah pastinya. Jadi Pasti- kalau sifat kayak gitu ya lebih udah terbiasa aja nahannya. Lebih terbiasa aja nah. Iya. Jadi memang Bang Topik ini udah terbiasa tuh Bang bersyukur gitu kan. Maksudnya? Udah terbiasa bersyukur gitu walaupun kayak di luar sana masih banyak barang yang bagus atau gimana, Alhamdulillah. tapi masih merasa tercukupi lah gitu. Iya, harus belajar lah. Hmm. Bukan merasa tapi harus belajar. Memang harus belajar gitu ya Bang. Nah Bang, kalau dari masalah percintaan gimana Bang? Kok bahas-bahas percintaan ya, ada apa ini? Ya namanya juga kita remaja ya. Pasti ada gitu kayak masalah percintaannya gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Bang? Aduh, Atau udah ada yang nyantol? aduh, masalah percintaan pula. Nggak ada lah kayaknya, bener lah. Nggak ada. Masa sih Bang nggak ada Iya, Bang? nggak ada. Jadi badut. Sama sekali belum nyantol Bang. Nggak ada. Nggak ada yang Tapi nyantol. perasaan kemarin kayaknya ada yang nyantol gitu ya. Aduh, Atau yang harus mana ya? buktikan pakai HP nih. Aduh, nggak bisa dibilang itu. Langsung aja oke Nggak ada semuanya. tuh, skip. Untuk Bang Topik mungkin hidup memang tak seperti yang kita bayangkan ya Bang. Iya bener. Penuh dengan lika-liku dan juga kesulitan. Tapi percayalah di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hikmah. Iya, gitu, kemudahannya. Bang. Oke semuanya jangan kemana-mana nih. Tetap di We Talk and You Listen. Kita akan segera kembali. I always wake up with a happy face, thinking how the day would feel like a race. Whatever is ahead of me, I'll be perfectly free. Whatever is in front of me, I'll be perfectly happy. And I'll Stay focused on you with 44 megapixel eye out of focus. Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Oke semua balik lagi di acara We Talk and You Listen. Nah Bang kita udah di penghujung acara aja nih Bang. Iya. Nah, kalau dari abang nih kan, kira-kira abang pernah nggak sih bang kayak ngalamin suatu hal ataupun kejadian gitu bang, yang mungkin bisa kita petik gitu bang nilainya? Boleh diceritakan bang? Kejadian hal yang bisa dipetik ya. Mm-mm. Mungkin hidup nggak selalu berjalan dengan sesuai keinginan kita. Tapi kalau selagi kita ada usaha pasti bisa masuk. Contohnya kayak dulu waktu mau masuk SMK 1 ini, saya tuh udah berapa kali mendaftar secara online, tapi berkas saya selalu ditolak gitu. Selalu ditolak tuh. Iya, Kenapa, udah Bang? kesekian kalinya ditolak kan. Pertama ditolak, kedua ditolak, Hmm. ketiga juga gagal kan untuk mengirimnya. Tapi ketika mencoba lagi server penuh gitu. Dan memang bener lah, baratnya kan kalau kita selalu berusaha pasti mendapatkan hasilnya. Pas mencoba sekali lagi data saya diterima. Aduh, pasti memang kalau misalnya Makanya bersyukur banget bisa pertama masuk sini. Bersyukur sih. Iya, Tapi mungkin kayak suatu kebahagiaan tersendiri gitu ya bang. bahagia banget lah. Hmm. Soalnya ini kan sekolah unggulan kan.
diidam-idamkan gitu. Iya. Banyak yang pengen masuk sini. Banyak pengen masuk, apalagi kalau misalnya bisa dibilang sekolah SMK Negeri 1 Percetuan ini ya Bang. Iya. Itu memang kayak sekolah unggulan gitu. Iya, bener. Dan Sekolah ini memang isu-isunya nggak sekedar isu ya, tapi nyatanya setelah saya masuk memang benar-benar sekolah yang memberikan prospek yang baik ya. Apalagi kan kayak sekolahnya itu lebih terarah. Contohnya ya dari hal yang lebih apa ya, sederhana ya. Kayak buang sampah aja saya lihat dulu waktu di sekolah-sekolah yang lain mungkin nggak tahu lah apa udah ada kebijakannya atau enggak. Ibaratnya contohnya sampah nggak berserakan gitu. Siswanya pandai buang sampah itu di tempatnya, nggak sembarangan. Gitu ya. Udah menghilangkan lah Udah menghilangkan istilahnya, sifat-sifat membuang-buang sampah sembarangan. iya, itu. sifat asli Indonesia itu udah mulai hilang. Udah mulai hilang gitu. Udah ya. mulai terarah untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau dari abang nih ya Bang, Iya. ada nggak sih Bang kayak semisal cita-cita abang yang belum tercapai? Cita-cita. Cita-cita abang yang belum tercapai nih? Cita-cita saya pernah ingin gitu kan, pengen masuk tentara emang niat ya dari kecil dulu. Cita-cita. Ya, tapi karena saya jatuh terus ada luka. Jadinya kan ibaratnya kalau kita mau masuk tentara itu nggak boleh ada lecet, apalagi luka jahitan kan. Ya yang nggak bakal kecapai, mungkin nggak tahu lah kan rezekinya ke depan. Tapi itulah cita-citanya, pengen jadi tentara. Abang dulu pengen jadi tentara itu usaha-usaha yang udah abang tempuh itu apa dari mana tuh Bang? Apa itu? Usahanya semisal kayak mungkin abang silat itu bagian karena pengen menggapai jadi Iya tentara. bener sih. Supaya nanti fisiknya lebih tahan aja kalau digebrak sama tentara kan. Apalagi kan tentara Iya. tuh harus lebih kuat kan. harus lebih kuat pastinya. Karena kan ingin melindungi negara ini gitu. Abang kalau misalnya pengen jadi tentara tuh pengen jadi angkatan apa tuh Bang? Angkatan apa aja sih nggak dipatokkan ya. Tapi memang ingin masuk tentara gitu. Memang pengen masuk tentara Iya, aja apa gitu. aja, mau jadi darat, mau jadi laut, apapun udara. Tapi kriterianya kayaknya lebih mengarah ke darat ya. Karena kalau udara laut itu orangnya lebih tinggi-tinggi kan. Iya. Kalau untuk Kalau- orang yang tingginya 165, Enggak sih. lulusnya aja mungkin Sulit. lulus hoki aja ya. Iya, hoki aja. Karena itu paling rendahnya mereka segitu. Mm-mm. Yang masuk tentara itu 165 kan. Apalagi mungkin tahun depan apa makin tinggi yang harus masuk tentara kan Makin kita nggak tinggi. tahu. Karena pun seleksinya kalau bisa dibilang dari kemarin ya Bang, itu seleksinya memang ada yang diturunkan, ada yang dinaikkan gitu Bang. Iya benar. Nah Bang, abang masuk ke jurusan ini Bang, jurusan geo. Iya. Karena memang abang udah mengubah arah. Mengubah arah apa ini? Mengubah arah semisal kayak Tujuannya gitu. abang yang pengennya dari awalnya Jadi tentara gitu, mm, menjadi seorang surveyor gitu. iya. Masuk geomatika ini sebetulnya nggak diduga-duga ya. Kayak dulu mikirnya geomatika itu ngarah-ngarah ke pekerjaan BMKG atau apa gitu kan. Kurang tahu lah kan. Soalnya kan jurusannya langka banget gitu. Di Medan ini nggak ada kayaknya kan. Dan cuma SMK 1 yang punya kan. Saya kira larinya dulu kerjanya ke situ. Tapi setelah saya masuk, saya pelajari geomatika ini ngajarin tentang ilmu permukaan bumi ya. Karena diambil dari kata geo kan gitu. Spasial, ilmu yang lebih apa, geospasial, geomatika gitu kan. Jadi setelah masuk ya mungkin lebih baik apa yang ada aja lah, yang dikasih sama Allah. Mau kerja apa nanti syukurin aja. Karena kita memang udah teratur ya Bang, cuman surga kita yang belum. Iya, bener. Nah oke Bang, udah nggak terasa nih, hampir 20 menitan ada kita di sini ya Bang, lebih ya Bun kayaknya. Iya nggak tahu nih, nggak lihat Lebih ya, jam. Bun. Hampir 20 menitan kami sudah berada di sini, dan juga terima kasih pada Bang Topik yang udah mau hadir Ya, sama-sama. Bang, kali ini ya Bang. Sama-sama. Nah, tapi ingat, sebuah masalah memang merupakan tamu yang tak diundang dalam kehidupan kita. Mau tidak mau harus kita terima, dan juga kita harus memperlakukannya dengan yang baik. Dan juga apabila kita memperlakukannya masalah tersebut dengan baik dan menjalinnya, maka dari itu masalah tersebut akan memperlakukan kita dengan baik juga tuh Bang Topik. Iya. Oke semuanya, jangan lupa saksikan We Talk and You Listen setiap pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hanya di kanal BS1 Production.